Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Sudah ngopi belum hari ini? Saya Romo Yosef sekarang mulai membiasakan diri mengopi, tapi nggak pakai gula, nggak pakai susu, nggak pakai krim. Minumnya dikit-dikit gitu, sampai nanti sore badan jadi makin seger. Siapa yang punya kebiasaan seperti saya ini? Ya Romo, betul, lebih enak. Tapi nggak semua orang bisa cocok minum kopi. Saudara-saudaraku, kemarin saya pergi ke sebuah mall di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Itu mallnya gede banget kan. Mall 1, mall 2, mall 3, mall 4, mungkin sampai 5. Saya puterin, saya kelilingin. Saya cari-cari sesuatu, tapi saya nggak dapet, saudara-saudara. Apakah Anda tahu barang yang sedang saya cari? Yaitu yang namanya kesetiaan. Ya pasti nggak ada lah Romo dijual di mall. Nggak puas di Mall Kelapa Gading, saya pindah mall di Grand Indonesia yang lebih besar lagi, di mana banyak barang-barang branded, barang-barang mahal, tas, sepatu, baju gitu yang mahal-mahal. Saya tanya mbaknya, "Mbak, di sini jual kesetiaan nggak mbak?" Lalu mbaknya bilang, "Ah mas, ada-ada aja." Ya pasti nggak ada lah kesetiaan dijual di sini. Kalau Anda tahu di mana kesetiaan dijual, tokonya di mana, silakan tulis di kolom komen. Kita pergi bareng-bareng, kita borong sekalian. Karena apa saudara-saudara? Zaman sekarang yang namanya kesetiaan semakin sulit, semakin susah ditemukan. Kalau kita menemukan nih teman yang setia, sahabat yang setia, rekan kerja yang setia, karyawan yang setia, suami istri yang setia, pastor yang setia, itu udah kayak nemuin harta karun sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesetiaan kita sebagai manusia betul-betul ditantang di era zaman ini. Mungkin karena begitu banyak pilihan, mungkin karena begitu banyak tawaran yang jauh lebih menarik lagi. Sehingga kita lupa dengan janji-janji kita yang harus dihidupi dalam kesetiaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesetiaan itu mahal. Kesetiaan adalah sebuah vitamin yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena apa saudaraku? Seorang pasangan yang dikhianati oleh pasangannya dalam ketidaksetiaan yang betul-betul menyakitkan dan menghancurkan akan sungguh-sungguh hancur. Anak yang melihat orang tuanya kok tidak setia, betul-betul rusak masa depannya. Demikian juga seorang imam ketika berhadapan dengan pengalaman-pengalaman ketidaksetiaan, imam itu juga akan hancur. Saudara-saudara, mari kita belajar dari kesetiaan. Tapi semakin kita pikir, semakin sulitlah kesetiaan kita gapai. Ya gimana? Misalnya seorang Romo kayak saya. Setiap bangun, doa, misa, ngajar. Rapat, ngajar. Rapat, ngajar. Rapat, ngajar. Pindah-pindah aja itu. Sebagai staf seminari, sebagai ketua komisi kitab suci, sebagai ketua tim keilmuan kuskupan, sebagai kepala sekolah KPKS, sebagai wakatiga di kampus, dan sebagai yang lainnya. Itu apa nggak gila itu? Demikian juga dengan pasangan-pasangan suami istri. Kemana-mana berdua, tidur berdua, makan berdua, konflik berdua, senang berdua. Ya kalau senang terus berdua sih nggak apa-apa. Tapi kalau menjalani konflik berdua yang mengakibatkan konflik justru pasangannya, apa nggak geger-gegeran? Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat dan kita ukur hanya pakai ukuran manusia, kayaknya nggak mungkin setiap manusia bisa setia. Maka dari situ kita sadar, kita membutuhkan sebuah kekuatan, rahmat yang berasal dari pribadi yang setia. Siapa lagi kalau bukan Allah? Allah yang setia, Allah yang betul-betul setia pada perjanjiannya. Allah yang betul-betul berpegang teguh pada apa yang sudah dikatakannya. Maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya pada hari ini mengangkat satu tokoh dalam kitab suci. Dari tokoh ini kita bisa belajar hati-hati dengan yang namanya ketidaksetiaan. Anda nanti coba tebak-tebak tokoh siapa yang saya angkat. Sayangnya tokoh ini tidak dikenal, sayangnya tokoh ini tidak populer,
tapi ketidaksetiaannya itu dicatat dalam kitab suci. Saya mau mengangkat satu tokoh yang berprofesi sebagai raja, Raja Yehuda. Raja ini terkenal dengan tidak setia. Raja ini terkenal melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sampai pada akhirnya nanti raja ini harus menelan pil pahit akibat dari ketidaksetiaannya. Entah dirinya, entah keluarganya, entah juga seluruh bangsa yang dipimpinnya. Maka jangan main-main dengan ketidaksetiaan. Kita bisa berkenalan dengan tokoh ini kalau kita membuka kitab Yeremia bab 52. Yeremia bab 52. Itu adalah bab terakhir dari kitab Yeremia. Diceritakan kisah tentang Raja Zedekia. Jadi Raja Zedekia adalah seorang raja di Yehuda, kerajaan selatan. Dia memimpin sebagai seorang raja di masa-masa terakhir kerajaan itu sebelum ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Mari kita bongkar. Kenapa sih Zedekia bisa nggak setia? Di mana letak ketidaksetiaannya? Apa konsekuensinya dari ketidaksetiaannya itu? Mari kita gali. Dikatakan di ayat 1. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Pembaca kitab suci langsung bisa cari-cari alasan. Romo, mungkin usia muda. Orang, anak muda, umur 21 tahun, diangkat menjadi raja. Bisa jadi dia nggak siap, Romo. Bisa jadi dia menjadi raja secara tiba-tiba. Karena usia mudanya, belum banyak pengalaman, masih banyak nafsunya, masih banyak ambisinya, sehingga dia jatuh lagi. Romo, usia segitu kan usia-usia lagi kita try and error, Romo. Nanti dulu, jangan buru-buru untuk menyimpulkan. Karena dikatakan begini. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Okelah dia jadi raja umur 21 tahun, saudara-saudara. Tapi dia diberi waktu selama 11 tahun untuk bertumbuh, berkembang, belajar mengenal Tuhan, belajar menjadi bijaksana, belajar menjadi raja yang baik. Sehingga setelah 11 tahun usianya berarti 32 tahun. Justru di usianya 32 tahun ini dia jatuh di lubang yang paling dalam hal ketidaksetiaan. Jadi soal usia kita bisa singkirin dalam kasus ini. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Loh, kok nggak disebut ayahnya ya? Karena memang Zedekia ini bukan anak raja. Maksudnya gimana, Romo? Kita lanjutin lagi. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Yoyakim. Yoyakim itu siapa, Romo? Jadi ceritanya begini. Yoyakim adalah seorang raja keturunan Daud, memerintah atas Yehuda. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kerajaannya beralih ke anaknya yang bernama Yoyakin. Jangan kebalik ya, Yoyakim punya anak Yoyakin. Nah, Yoyakin ini juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dalam hal ketidaksetiaan. Dia membangun bait-bait persembahan berhala. Dia tidak menyuburkan ibadah kepada Allah. Dia melupakan Allah sebagai sumber kekuatannya. Jadi Yoyakim melupakan Allah, Yoyakin anaknya juga melupakan Allah. Sampai pada akhirnya Yoyakin ini ditangkap oleh Raja Babel, dibuang ke Babel. Nah, pada waktu itulah Raja Babel mengangkat Raja Boneka, yaitu paman dari Yoyakin yang bernama Matanya. Namanya lucu, Matanya. Nah, dalam perjalanan waktu, Matanya ini setelah diangkat jadi raja, dia merubah namanya menjadi Zedekia. Saudara-saudara, bisa kita lihat dan pelajari di sini. Kenapa seorang raja yang bernama Zedekia bisa jatuh pada ketidaksetiaan? Kenapa dia sulit sekali untuk setia? Karena keluarga. Latar belakang keluarga, pohon keluarganya. Tidak ada yang mengajarkan dia untuk setia. Tidak ada teladan dalam dirinya sejak dia kecil sampai dia dewasa. Siapa yang setia?
Kalau keluarga besarnya dipenuhi dengan orang-orang yang tidak setia, dari mana dia bisa belajar buat setia? Maka tidak heran, tidak kaget, begitu Zedekia jadi raja, dia hidup dalam ketidaksetiaan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu poinnya, saudara-saudaraku yang terkasih. Maka kalau Anda sebagai orang tua, didiklah anak-anak Anda dalam kesetiaan. Bukan yang diomongin, kamu harus setia, kamu harus setia. Tapi kita sendiri sebagai orang tua harus betul-betul memberi contoh bagaimana hidup setia. Setia terhadap pasangan, setia terhadap pekerjaan, setia dalam persahabatan, pertemanan, setia dalam pelayanan, setia dalam doa, setia dalam ekaristi, setia dalam baca kitab suci. Ada begitu banyak. Anak-anak sekarang mudah sekali melihat orang tuanya tidak setia. Karena orang tuanya hanya janji. Ya, minggu depan papa sediain waktu buat kita jalan-jalan bareng. Sudah hari hanya papanya malah sibuk. Papanya malah membatalkan sebelah pihak. Akhirnya anak-anak ini tumbuh dalam didikan. Oh, ternyata nggak setia itu nggak apa-apa toh. Oh, ternyata nggak setia itu oke toh ternyata. Maka sulit sekali mendidik anak-anak ini tentang kesetiaan. Karena mereka tidak menemukan pola, pattern, contoh, teladan yang baik. Maka peran saya sebagai romo, sebagai imam, sebagai pastor, peran Anda sebagai orang tua, kita ini harus betul-betul mengajarkan kesetiaan dalam tingkah laku, tindakan, kata-kata, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan, Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, jadi sebelum Yerusalem dihancurkan, Yerusalem dikepung dulu. Dikepungnya bukan sehari dua hari, tetapi tahunan. Berkemahlah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Berarti kurang lebih sekitar 2-3 tahun kota Yerusalem dikepung. Jadi penduduknya ini nggak bisa keluar-keluar. Gimana bisa hidup dalam sebuah kota yang sudah dikepung? Sumber-sumber makanan itu adanya di ladang di luar kota. Maka dibiarkan penduduk Yerusalem mati pelan-pelan atau menyerah di tangan Raja Babel. Maka betul, pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Nah ini dia, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Setelah kelaparan, orang-orang gak sanggup lagi, akhirnya membobol tembok. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Saudara-saudara, raja macam apa ini? Raja yang harusnya melindungi umatnya, melindungi rakyatnya, menjamin kehidupan rakyatnya supaya damai sejahtera. Raja yang harus memimpin rakyatnya ketika diserang oleh aneka macam musuh-musuhnya. Tetapi raja ini bersifat pengecut. Malam hari bayangin, dia dengan tentara-tentaranya meninggalkan rakyatnya yang sedang hidup miskin, kelaparan, gak ada makanan, yang sedang dikepung oleh tentara Babel. Luar biasa parahnya ketidaksetiaan yang dijalani, yang dilakukan oleh Raja Zedekia ini. Bikin kita geleng-geleng, luar biasa. Kemudian, maka larilah mereka menuju Araba Yordan. Nah dikatakan, tetapi tentara Kasdim, kata Kasdim dalam perjanjian lama mengacu pada orang-orang Babel. Tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di daratan Yeriko. Dikatakan ini parah nih, konsekuensinya orang tidak setia. Semua tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Itu saudara-saudara konsekuensi dari orang yang tidak setia.
Banyak sekali kisah-kisah suami atau istri yang tidak setia, menikah lagi, meninggalkan keluarga lamanya. Lalu ketika udah bangkrut, udah sakit-sakitan, gantian ditinggalkan oleh anak-anaknya yang belajar bagaimana tentang ketidaksetiaan. Itu saudara-saudaraku yang terjadi kalau kita hidup dalam ketidaksetiaan. Dikatakan mereka menangkap raja, membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Lihat saudara-saudara, efek konsekuensi dari ketidaksetiaan ternyata tidak ditanggung hanya dia sendiri sebagai pelaku ketidaksetiaan. Anak-anaknya jadi korban. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita jatuh dalam ketidaksetiaan, pikirin juga bukan cuma kita yang menelan pil pahit. Anak-anak kita, masa depan kita juga harus menelannya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Riblah. Kemudian mata Zedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya ke dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Saudara-saudara, itulah nasib buruk yang diterima oleh seseorang yang hidup dalam ketidaksetiaan. Kalau Anda meneruskan membaca kisah ini di ayat 12 terus sampai di ayat 30, Anda akan melihat bagaimana bukan cuma si Raja Zedekia yang dibutakan, yang dibelenggu, yang dipenjara, bukan cuma keluarganya yang disembelih semuanya, bukan cuma pemuka-pemuka Yehuda yang ikut melarikan diri juga yang disembelih, tetapi juga seluruh umat Allah. Kota Yerusalem diserang oleh pasukan Raja Nebukadnezar. Kota Yerusalem yang sudah dikepung berbulan-bulan pada akhirnya dihancurkan. Pada waktu itu Raja Babel diwakili oleh kepala pasukannya yang bernama Nebuzaradan. Dikatakan ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di situ ikut dibuang ke Babel. Orang-orang lemah, orang-orang miskin ditinggalkan, dijadikan pegawai-pegawai, tukang-tukang kebun anggur, dan peladang-peladang yang mengabdi kepada Raja Babel. Saudara-saudara, hanya satu ketidaksetiaan dari seseorang, efeknya luar biasa. Efeknya kemana-mana, saudara-saudaraku yang terkasih. Maka tadi saya katakan, kesetiaan itu mahal, nggak ada yang jual. Maka kesetiaan harus dilatih. Dilatih betul-betul dari hal-hal yang kecil. Sehingga kita bisa punya mental, karakter yang setia. Kesetiaan tidak jatuh dari langit. Rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita mulai hal-hal yang kecil-kecil. Kebiasaan-kebiasaan yang lama-lama terulang-ulang bisa menjadi habit. Habit artinya, Romo, kalau saya nggak baca kitab suci satu hari, saya tuh jadi merasa ada yang kurang. Itu karakter setia sudah mulai muncul, terbangun dalam diri kita. Nah, kalau Anda baca lagi, di bawah-bawahnya, Anda akan kaget menemukan kata ganja. Di ayat 22, di atasnya ada ganja dari tembaga, tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buahan dan seterusnya. Romo, kok ada kata ganja sih Romo dalam kitab suci? Ternyata bukan cuma satu. Kalau Anda hitungin kata ganja, itu muncul di kitab 2 Raja-Raja, di kitab 2 Tawarik, di kitab Yeremia. Itu jumlahnya ada banyak. Ada 26 kurang lebih sejauh yang saya hitung. Kata ganja muncul dalam kitab suci tidak mengacu pada jenis tanaman psikotropika yang membuat orang melayang-layang, mabok seperti mengganja. Tapi sebuah struktur bangunan. Dalam bahasa Inggris kata ini diterjemahkan kapital. Dalam bahasa Ibrani digunakan 2 kata untuk kapital atau ganja ini, yaitu sepet dan choteret, yaitu jenis bangunan. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ganja itu mengacu pada pegangan keris. Ini gambarnya. Jadi supaya kerisnya kokoh ada ganjanya atau gonjonya. Nah, bangunan-bangunan di Israel, tiang-tiangnya itu perlu tiang penyangga. Itulah kapital, itulah ganja.
Itulah saudara-saudara hal-hal yang bisa saya angkat dalam video kali ini. Kuncinya yaitu soal kesetiaan. Mari belajar setia dari Allah Sang Maha Setia. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.